Baik Bapak Ibu, masih punya waktu kita untuk tanya jawab. Silakan lihat satu, Andi, punya sama lagi, Ibu, dua, sini Bu, ke depan. Ada lagi ya dua orang dulu. Ya tiga yang baju merah. Silakan. Langsung ke depan gantian bertanya. Ayo silakan. Nah, kalau minta diantar boleh. Kalau namanya. Ya. Oke, diantar aja, diantar. Oke. Tolong diperkenalkan namanya, tak kenal maka saya dari utusan mana atau dari peserta yang apa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabial. Saya itu adalah Susu Soulmate yang mengkhususkan diri kepada motif kuno. Nah, jadi kan saya mau bertanya, saya tertarik dengan pengguna AI tadi. Nah, jadi kan kita telah mengenal AI sejak 4 atau 3 tahun terakhir, dan AI sekarang makin lama makin canggih. Contohnya ChatGPT yang sudah disebutkan tadi dan beberapa aplikasi Canva. Nah, tetapi sayangnya ada beberapa fitur yang tidak bisa, memang gratis, tapi gratis itu terbatas. Nah, Canva itu ada yang namanya fasilitas UMKM, tapi masih, kalau untuk Indonesia, menurut saya itu masih belum terjangkau. Nah, kalau untuk mahasiswa itu memang sudah ada yang gratis. Jadi mahasiswa Canva bekerja sama dengan para universitas, beberapa universitas itu mengadakan bahwa untuk mahasiswanya itu gratis. Nah, apakah kalau bisa pemerintahan Kota Palembang itu memberikan akses gratis kepada UMKM untuk mendapatkan fasilitas ini AI atau Canva supaya jangan berbayar, Canva itu jangan berbayar. Terima kasih. Selanjutnya silakan di sebelah kanan dan nanti yang di belakang baju merah persiapan. Oke. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Perkenalkan, nama saya Ida Utami. Saya mewakili dari keluarga Urang Diri Pedabaran. Jadi kami punyai suatu kreatif yang terkenalnya purun, tikar purun. Jadi kami sekarang lagi mengembangkan purun ini dibuat sebagai inovasi jadi tas, jadi dibuat sejenis peci dan lain-lain. Dan ini juga sudah didampingi oleh beberapa instansi sebenarnya. Tapi secara pribadi saya syukur alhamdulillah hari ini bisa kumpul di sini. Saya minta dari balai Pak, dari balai akan saya teruskan kepada kawan-kawan kami di Desa Pedamaran. Kami akan mengangkat banyak budaya di Pedamaran, mungkin purun insya Allah sudah dibuat orang atau belum untuk didaftarkan seperti itu. Dari WKKG ini akan kami jadi PR kami. Jadi PR kami akan mengembangkan purun di Desa Pedamaran kami Pak. Terus untuk Ibu Ketua Komida, kami mengundang kawan-kawan Komida untuk hadir di desa kami melihat bagaimana purun itu dibuat. Kita punya galeri Pak di Pedamaran 4. Kami katakan pada kawan-kawan yang mau ikut ke Pedamaran, bisa kita sama-sama mengembangkan tradisi yang ada dan jangan sampai punah. Terus untuk Ibu Isabella, Bu, nanti isi kami ke kampus Ibu untuk mengajak kawan-kawan untuk belajar di fakultas Ibu. Ini teman semua sih yang di depan. Jadi dengan adanya kamera ini kita akan bersama-sama bagaimana supaya Sumsel ada istiadat, ada kerajinan yang ada di Sumsel tidak punah. Itu saja, terima kasih atas kesempatannya. Wakil Taufik Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi sih baru kita jawab. Belakang ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Heni, perwakilan dari komunitas Sumsel Bali. Yang ingin saya bertanyakan sekalian memberikan sedikit ide. Tadi kan ada narasumber berbicara tentang souvenir. Nah, souvenir itu kalau di Palembang ini kan belum ada yang klaster khusus untuk lokasi yang bentuk souvenir.
Hal ini pernah saya sampaikan ke dinas mana ya kemarin itu sudah lama. Nah maksud saya itu kita ini kan lokasi untuk pariwisata itu kan ada di BKP. Bisa nggak nanti dari dinas itu bekerja sama sama kementerian, jadi berkolaborasi di BKP itu kita buat untuk pariwisata. Ada apa tuh kayak pameran atau pengenalan kayak ketek-ketek atau perahu bidar, terus ada gazebo, terus ada klaster-klaster yang khusus untuk menjual souvenir. Nah itu kan tidak bisa kita kendalikan dari provinsi, dari dinas kota kan tidak bisa kan, harus bekerja sama dengan pusat dari kementerian. Nah, maksud saya kita tuh jangan hanya wacana-wacana dari tahun ke tahun itu hanya wacana. Kemasalahnya dari UMKM juga kalau saya perhatikan ini terlalu manja. Manjanya gimana? Dari pemerintah sudah dikasih pelatihan, sudah dikasih uang transport, tapi masih kurang-kurang. Kemarin itu sempat yang dari Balitbang Bafda itu dari tahun 2000-an sebelum COVID itu ada dibuat klaster untuk souvenir yang berasal dari karet. Sampai sekarang kampung mereka sudah tutup kan, nggak ada lagi kan yang itu, yang di kampung Talagedodong itu sudah nggak ada lagi. Itu sudah dibantu oleh pemerintah zamannya Pak Alek. Mereka sudah dikasih alat, sudah dikasih uang, terus dikasih karet, tapi masih kayak itu lah. Maksud saya terlalu manja. Nah jadi kalau bisa mereka ini kan sudah banyak yang sudah kreatif, sudah bisa buat desain sendiri, sudah bisa buat packing sendiri, terus kreativitasnya sudah ada yang buat rajut, souvenirnya sudah bagus-bagus. Sekarang kita buatkan klaster-klaster untuk souvenir kayak gitu. Nah, tapi di pusat pariwisata sama kayak ada pesawat apa di itu kan ada museum perahu bidang. Jadi kita kayak benar-benar kota wisata Sriwijaya kita kembangkan itu menurut ide saya itu aja Pak. Terima kasih. Tiga penanya sudah memberikan pertanyaannya ke Pak Wadang dulu tadi, karena penting menurut Bu Ida ini karena akan dikomunikasikan dan membagikan informasi kepada komunitas dan kawan-kawannya di daerah. Silakan. Terkait dengan apa yang akan disampaikan, pertama saya baru dapat surat nih Bu dari Kementerian Kebudayaan 21 November 2025 terkait dengan fasilitasi pencatatan hak cipta. Nah, jadi mungkin setelah ini teman-teman UMKM yang ingin mendaftarkan produknya menjadi hak cipta bisa hubungi saya. Jadi ada program, kan kita tahu sendiri daftaran hak cipta itu kan berbiaya. Paling murah 200.000, paling mahal 500.000 yang mulia. Nah sekarang Bapak dan Ibu hanya modal maksimal 12.000 materai. Materainya 20.000. Nanti daftarkan kepada saya, mungkin setelah ini kakak nomor saya. Segera, sebetulnya ini sudah saya sosialisasikan bersama Pak Ati itu ya pada saat pelestarian songket kemarin ya, tapi kawan-kawan belum sempat ikut ya. Jadi nanti bisa didaftarkan ke saya, nanti saya daftarkan. Sebetulnya kuotanya gratis itu 20 per provinsi, tetapi itu bisa daftar tunggu. Jadi tidak kena dapat tahun ini, tahun depan itu didaftarkan oleh Kementerian Kebudayaan, ini daftar dulu. Dan itu KP Tuku paling lambat itu 1 minggu dari sekarang, karena kan sudah mau masuk Desember ya. Jadi silakan nanti kontak, boleh langsung nomor telepon ya, nomor saya 0877 ya 0877 apa 0877 8071 80 datangnya bilang dulu, nanti saya daftarkan bersama tim ya. Yang penting kami butuh data, tapi surat permohonannya itu yang materai itu yang Bapak dan Ibu harus siapkan kan. Jadi materainya paling banyak 2 gitu kalau tidak salah. Jadi itu untuk pengajuan haki produk Bapak dan Ibu, nanti yang menyerahkan langsung Kementerian Kebudayaan ya, ngambilnya nanti di kantor BPK. Ya, dan program ini sebenarnya sudah jalan 1 bulan, tapi Sumsel masih saya seleksi karena belum banyak yang daftar.
Dan kebetulan saya yang kalau BPDB kalau haki itu saya Pak Haji di apa namanya itu di BPK. Jadi saya punya tanggung jawab ini. Jadi kami tunggu Bapak dan Ibu yang mau daftarkan apapun produknya, nanti kami cek. Setelah itu nanti kita bisa kunjungan, nah, nanti bisa didaftarkan. Yang nyerahkan langsung Pak Menteri. Nah, ya. Untuk produknya apa saja? Ya, jadi yang mau dijadikan haki itu kan ada dua tuh. Besok nanti dia menjelaskan. Satu personal, satu kan komunal. Ya, yang mau Bapak dan Ibu daftarkan terserah. Mau komunal atau mau personal. Bisa kita membuat karya judulnya batik beselo misalnya. Itu produk itu. Atau bisanya tas itu tadi ya. Apa nama motifnya? Kopiah purun tadi. Kopiah apa namanya itu? Purun tadi ya. Purunnya itu tuh apa nama purunnya? Kan ada motif kan itu. Nah, purun itu yang akan dihakikan. Karena kan kalau purun saja kan itu umum tuh. Tapi purun kurang diri bisa gitu kan. Nah, itu yang harus kita resam. Resam kan banyak, tapi resamnya apa? Karena sebetulnya Bapak dan Ibu, pelindungan daripada budaya ini kan cuma ada dua. Satu melalui masyarakat, kedua pemerintah. Pemerintah yaitu WBDB tadi, Warisan Budaya Tak Benda, yang ditetapkan oleh pemerintah melalui kementerian. Nah, yang untuk masyarakat ialah hak ini. Ya, hak ini. Jadi Bapak dan Ibu bisa mendaftarkan. Segera itu kalau bisa dalam 1 hari ini Bapak sudah siapkan. Sebetulnya dia tuh ngirim link. Nanti bila perlu nomor-nomor yang itu nanti saya masukkan dalam satu grup lah, nanti saya pingin gitu. Tapi Bapak jadi WA dulu ya, nama dan dari mana, nanti kita masukkan grup Pak Ari. Syukur-syukur bisa lebih dari 20 yang masuk di sini. Apa nama produknya, nanti saya kirimkan popnya Bapak dan Ibu isi. Kirim saja apa namanya itu popnya itu berbentuk file sudah dimaterai, Bapak dan Ibu beli sendiri. Nanti kirim saya, nanti saya daftarkan bukti pendaftaran Bapak dan Ibu, saya kirimkan kembali. Nah, sesimpel itu saya pikir ya, itu untuk eksekusi. Yang kedua terkait support Bapak dan Ibu, BPK itu sebetulnya ada dua kaitan dengan masyarakat. Pertama itu namanya dana Indonesiana, kedua dana fasilitasi seperti yang kita laksanakan tahun ini. Jadi sebetulnya ada upaya pelestarian yang bisa dilakukan oleh komunitas, seperti komunitas orang diri itu melakukan pelatihan kepada mahasiswa, pada siswa, bentuk workshop ya. Itu bisa melalui dana fasilitasi itu setahun dibuka 3 kali biasanya. Dan itu berlaku untuk orang Sumatera Selatan, semuanya berhak. Dananya paling kecil 20 juta, untuk komunitas paling besar 50 juta. Ada itu keluarnya mulai bulan Juni Bapak dan Ibu. Pengumumannya bisa diakses, Bapak dan Ibu bisa berteman dengan Instagram BPK wilayah 6. Nah, Bapak berteman di situ, nanti informasi terkait dengan dana kebudayaan itu semua keluar. Karena itu dananya sudah diketok palu oleh undang-undang. Siapa saja presidennya, siapa saja menterinya, dana itu tetap keluar. Bahkan dana kita hari ini itu data dari bunganya, bukan data dari modalnya. Mungkin luar biasa ya. Jadi yang kedua ada dana Indonesiana, itu dibuka bulan 4. Dana Indonesiana dibuka bulan 4. Nah, bulan 4 itu Bapak dan Ibu harus mengajukan ya. Kelanjutannya itu ya untuk se-Indonesia harus lebih kompetitif begitu kan, supaya Bapak dan Ibu betul-betul bisa diseleksi dan bisa mendapatkan. Ada penari di Palembang ini dananya dia dapat 2 miliar dalam 1 tahun. 2 miliar ya. Jadi dia Norden namanya. Itu kegiatannya itu aja deh, nari aja dia sebagai pelestari ya. Ada juga yang bikin film, mau bikin film, termasuk juga wastra dan kerajinan ini bisa juga disupport, tapi tentu mengikuti administrasi yang baku. Yang kedua tadi ada usulan, saya nambahin hari ya. Ada usulan terkait dengan upaya peletakan sentra-sentra kait Mbak Heni tadi, Mbak Heni ya, tadi ya. Mbak Heni ya tadi ya. Heni, halo Mbak Heni, orang jawab pertanyaanmu loh. Ya, Mbak Heni ya tadi ya, itu kait dengan upaya misalnya saya
sependapat ya. Sebetulnya itu sudah dilaksanakan oleh beberapa baik masyarakat maupun pemerintah gitu kan. Tetapi memang menurut saya secara pribadi yang mungkin salah, memang harus dari akar masyarakatnya dulu baru bisa hidup. Kalau tidak dari masyarakatnya kita paksakan di lingkungan tersebut, itu bisa gagal. Kita kan sudah sering melihat ada upaya pelestarian budaya sentra itu di tempat-tempat atau dibuat. Contoh misalnya dibuat itu lorong basah itu loh dari banjir, sentra kue. Nah itu kan tak jangan kan, karena di sana memang aktivitasnya dari dulu nggak di situ kan. Tapi yang memang sudah berakar di situ seperti itu tentang kampung PBP misalnya, memang dia ada pemerintah bukan PBP di situ kok. Nah tinggal bagaimana pemerintah bersama masyarakat tuh mengemas itu ya. Misalnya kampung apa sih? Nah Dugulna mana Duren. Nah kita mungkin di Kuto misalnya. Memang nggak bisa kita mau memaksakan mau bikin baru tuh, tapi memang antar masyarakatnya. Apalagi kita mau menentukan, kita kan sudah terkenal dari Mas Sriwijaya itu kan ada sentra manik-manik dulu. Di Palembangnya ada sentra manik-manik, ada sentra gerabah. Tapi memang dia memang harus dari bawah. Kalau dari bawah tuh dia akan agak lama hidupnya kira-kira gitu. Yang mungkin yang bisa kami memberikan sisanya masyarakat maupun pemerintah itu bersama-sama untuk membantunya. Mungkin itu yang bisa kami tanggapi. Saya nanggapkan dari Pak Adi ya, tanpa gratis ya Pak Adi. Mana Pak Adi? Ya Pak Adi. Nah, memang kalau tanpa yang gratis itu dia kemampuannya terbatas. Jadi yang kalau kita mau pakai lebih banyak menu, maka kita berbayar, Pak dia. Tetapi Pak, kalau kita menunggu dari pemerintah lama Pak, belum lagi Bapak mau mengajukannya untuk lagi proses. Kalau di pemerintah itu proses yang lengkap Pak, ya pengadaan dan lain-lain. Kalau kami dengan kawan-kawan itu kita cek aja Pak, beli satu untuk rame-rame. Nah jadi kita kan ada komunitas nih Pak. Nah komunitas aja beli satu rame-rame. Dia kan per tahun ya. Per tahun kan nggak salah. Saya mendapat itu 250.000 apa per bulan apa per tahun ya? Per bulan 250.000. Artinya ya satu bulan ini kita bayar sama-sama bulan depan, atau kita lebih murah bayar setahun. Seperti itu. Jadi kalau saya sih untuk sementara kita masih menunggu dari pemerintah, mungkin berproses dan lama, dan usulan kita juga banyak usulan lain. Apakah usulan kita juga termasuk diprioritaskan atau tidak, maka menunggu waktu itu lebih baik kita per komunitas kita beli aja satu Pak softwarenya. Dan itu bukan cuma Canva, jadi banyak juga yang lain juga yang bisa kita pakai, termasuk AI ya Pak ya. Termasuk AI itu kalau yang gratisan juga kemampuannya tinggi juga Pak, lumayan tinggi. Tapi kalau kita suruh dia membuat misalnya desain mengenai Leonti misalnya yang lebih rumit, kita harus dipaksa bayar. Nah seperti itu. Dan mengenai Ibu Ida Utami, kami amat terima kasih atas undangannya Ibu. Insya Allah kita tindak lanjuti. Jadi kami memang sekarang ada program di Ida itu tiap 3 bulan kita jalan-jalan tur wisata. Mau kawan-kawan, cekak mau enggak? Karena memang kita punya dana tapi dana kita terbatas. Kalau sudah cekak ternyata dananya kurang, baru kita menggelar makas Pak. Seperti itu. Nah, saya rasa kita akan, insya Allah kita akan ke sana, kita jadwalkan ini ya, kita jadwalkan untuk ke Pedamaran. Nah, tetapi Ibu mungkin sebagai contoh saja di tempat lain bisa kita, mungkin Ibu dengan kawan-kawan itu bisa studi batik, barangkali ke Jogja itu kan ada dari Eceng Gondok ya Bang, bagaimana mereka melakukan pengawetan, pewarnaan, kemudian jalinan yang dijalit itu kan
termasuk ada teknik-tekniknya yang mungkin banyak teknik yang harus kita cari, kita pelajari. Dan di internet itu juga ada kok. Di internet ada banyak sekali, karena internet itu sekarang kita nggak perlu lagi perpustakaannya ada di dalam HP dan ada di dalam laptop. Kemudian untuk Ibu Heni mengenai pameran software itu Software software. Nah, itu kita coba nanti dari komunitas Bu ya. Mudah-mudahan dari workshop kita bisa mengajukan ya Kak ya. Ya. Kita bisa memfasilitasi, mudah-mudahan ya Bu, namanya kita ada niat, mudah-mudahan Allah mengasih jalan kemudahan, mudah-mudahan Allah handle dan membimbing kita ke jalan yang diridhoi, dan kita akan diberi kemudahan dan lancar kalau kita baik. Itu saja barangkali saya kembalikan ke Pak Marnan. Ya, memang kita akui pusat-pusat souvenir ini kan tidak banyak ya. Kalaupun ada sempat tumbuh terus mati, itu yang problematik kan. Nah, kita di sini ada salah satu pelaku juga dari HKI Pamdaya, kemudian juga sebagai ketua percepatan pembangunan budaya di Kota Palembang. Saya dengar Pamdaya juga sudah pernah mengusulkan untuk bangun di mana ya, lupa saya, di Skana apa ya. Nanti mungkin silakan Pamdaya untuk dijelaskan. Ada nggak panitia kasih? Nah ini bangun nih, tidak. Gak apa-apa Mam, duduk di situ juga gak apa-apa kali ini. Atau ke depan. Nah ya. Ada kejiwaan belaganya. Ya. Om Belaga. Jadi beliau ini tergabung di Polwida juga, betul ya. Jadi banyak sekali dalamnya. Oke, jadi mengenai souvenir, baik dari kita dari tim 11, tim percepatan kemajuan budaya di Kota Palembang, memang sudah ada usulan. Tapi yang konkretnya ini sekedar informasi, kan Transmart betul. Nah, kedepannya ini sedang dipersiapkan oleh pemerintah kota, itu pusat oleh-oleh di situ. Mantap nih. Enak boleh. Bukan, Gimana? Transmart. Transmart. Nah, Transmart itu akan menjadi beberapa kantor bersama yang akan disewa oleh pemerintah kota. Jadi mall itu jadi kantor bersama. Dan rencananya juga di situ akan ada pusat oleh-oleh itu tadi. Nah, selain itu juga kan memang kalau dari usulan kita yang dekat dengan sentra pariwisata yang kalau seandainya nanti terwujud kita merevitalisasi kawasan dari Benteng Kota Besar, itu juga kami mengusulkan ada pusat oleh-oleh itu di Pasar Stana itu, yang Pasar Stana diubah menjadi pasar seni di situ. Nah, cuman ini masih usulan karena perjalanan masih sangat panjang, tapi informasi yang paling dekat yang Mandayak dapat itu bahwa akan dibuat di Transmart. Oke. Nah, jadi itu pusat kota, lantas sampai pacak masuk, dan mudah-mudahan itu elegan gitu dengannya. Mungkin itu dia informasinya. Iya. Ya, terima kasih aplaus dulu buat Pamdaya ini. Bukan dari seni baik, tapi dia meningkatkan ya. Karena informasinya ini penting. Karena pertanyaan silakan Pak ini. Beliau Makanya Kak, beliau soal kita bantu juga kan Makanya kan ini konten kreator. Iya. Jadi kita tuh kolaborasi juga sama konten kreator. Jadi pariwisata kita tuh benar-benar Naik lagi Bang. Naik lagi ya. iya. Jadi pariwisata kita tuh kesenian. Nah, terus yang tari-tarian kesenian kita juga kita hidupin ya. Kayak tari pagar pengantin itu loh, sudah banyak yang sudah belum tahu yang genset ini ya. Pagar pengantin kita maju ini ya. Jadi kita tuh jangan tanggung. Jadi benar-benar jangan kita tuh paling waktu cuma bertemu dengan yang jelek-jeleknya becak kemarin kan ada yang kena tembak, ada yang kena begal. Jadi kita maju ke nih yang paling makanya benar-benar ada pusat yang itu tadi kan pusat kayak antara semat itu bagus ini darunya. Yang di bawah itu sudah makanan untuk Palembang. Ini pojok souvenir. Masalahnya yang saudara saya maupun teman-teman saya yang tadi luar kota sering dia bertanya kan sudah jalan-jalan kita jalan-jalan kemana di sini ya ke Ampera BKP apa pas nyampe sana apa dia yang jenggot di sini souvenirnya kita beli di mana nah jadi gue bingung tentang kerja itu jadi apa yang kita jenggot di BKP ini cuma cek ini main katanya jadi kan kita udah enak kita aja ke Punti Kayu ya cek itulah kekeringan nyawang jangan kan tanamannya kan cuma tanaman yang tinggi-tinggi itu kan yang subur hewannya bilang sudah kering-kering tinggal tulang kan jadi
Tidak kasih ke makna wisata. Padahal Palembang itu terkenal dengan kerajaan yang megah, yang itu. Jadi maksud kita tuh jangan sampai Palembang tuh cuma dengar sejarahnya baik gitu bangkit ke kita ini sama rombongan Gen Z, sama konten kreator Cak Mata Hayat ini sama kawan-kawannya kita minta bantuan yang kebaik. Oke, kita bicara upaya, ya, karena kita ini kan rakyat biasa. Jadi salah satu upaya yang Mang Dayat dan kawan-kawan lakukan adalah kami di sini sebagai pengurus aksi. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah pernah dengar aksi itu Asosiasi Kreator Konten Seluruh Indonesia. Dulu ya, kan dulu ingat ya. Asosiasi Kreator Konten Seluruh Indonesia, Bang Dayat sebagai ketua DPW Sumatera Selatan. Di sini pun banyak kawan-kawan aksi yang bergabung, termasuk di sini ada Susan, Kiki, dan beberapa kawan-kawan aksi. Nah, aksi ini adalah asosiasi yang dibentuk oleh Kemenkraf. Jadi kita semi-semi plat merah lah. Yang ketua umum di pusat itu adalah Helmi Yahya. Nah, aksi inilah yang sekarang kita lagi berupaya, karena tujuan kita adalah yang pertama adalah mempromosikan potensi lokal. Jadi memang apa yang ada di Palembang ini kawan-kawan aksi kita arahkan bahwa yuk kontenin UMKM, kontenin apa potensi-potensi yang ada di kota Palembang. Dan juga aksi ini mendorong meningkatnya pendapatan atau cuan ya, perputaran uang dari dunia ekonomi kreatif terkhusus di konten dalam dunia perkontenan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu walaupun punya usaha, tadi malah juga dengar bisa juga sambil nyari cuan dalam dunia perkontenan sebenarnya. Nah, jadi ini lagi upaya kita kawan-kawan aksi juga insya Allah setiap bulan itu rutin ada yang namanya pelatihan kami. Nah, yang terdekat itu tanggal 29 di Masjid Baitur Rahman. Pelatihan untuk mak-mak boleh, yang anak-anak muda boleh. Pelatihan mak mana dapat cuan di FB Pro. Nah, mungkin mungkin bulan depan kita akan buat mak mano di TikTok dapat duitnya, mak mano di Shopee, cak mano di YouTube. Nah, itu kita rutin akan melakukan pelatihan-pelatihan. Kalau nak melok itu ada bagi jut, nah itu yang ngurusnya Kiki. Nah, boleh. Tanggal 29 itu di Masjid Baitur Rahman. Ya. Nah, jadi salah satu yang kita lakukan adalah melalui aksi ini tadi. Dan juga ya kita namanya tempat wisata yang ada di Kota Palembang sebenarnya kita kurang ekspos baik. Maaf Mang Dayat kalau ngajak tamu-tamu dari luar, 3 hari itu tidak cukup. Sebenarnya tidak cukup bawa jalan 3 hari. Kita mulai hari pertama fokus di Kesultanan. Di mana sih daerah-daerah yang peninggalan Kesultanan Palembang. Mungkin hari kedua daerah-daerah tempat peninggalan jejak-jejak Sriwijaya di mana baik. Di hari ketiga di kolonialnya. Belum lagi kalau tak ngajak kulinerannya. Palembang dingin sebenarnya banyak, cuman memang kita akui ini kurang terekspos dan juga kurang terawat. Nah, bahkan yang kita ngomong di Kedokan Bukit itu baik sepanjang Kedokan Bukit Karanganyar itu sebenarnya areal yang meninggalkan Sriwijaya. Malah kan enggak. Nah, jadi sebenarnya nanti mudah-mudahan dari kerjasama kita mengenai juga di HPI dan juga di Forum Dinas Pariwisata itu bisa beraliansi lah. Para tour guide, para tour travel itu membuat paket-paket dalam kota. Nah, kalau ada paket-paket dalam kota ini kemudian didistribusikan ke hotel-hotel, ke rumah makan segala macam, mudah-mudahan ini terekspos dan iklim pariwisata kita itu hidup. Kita kan nih, nak jalan-jalan itu paketnya kemana? Tour travel hanya jual paket ke Thailand, paket ke Singapura, paket ke mana? Paket dalam apa nggak paket? Bahkan dalam kota ini ada bisa paket pariwisata sungai, pariwisata religi dan juga histori. Nah, inilah kita butuh kolaborasi sama-sama. Kita juga tidak bisa menyalahkan satu pihak baik pemerintah provinsi ataupun kota. Mereka juga sedang berupaya dan juga upaya dari percepatan atau perjuangan dari pemerintah untuk menghidupkan pariwisata ini juga butuh dukungan dari masyarakat. Yang artinya kita sama-sama
negara. Uang di kita sama-sama menjadi duta. Uang yang buang sampah basi-basi ini jadi permasalahan untuk pariwisata kita. Uang yang kira-kira undang-undang ini yang rusak itu jadi permasalahan untuk pariwisata kita. Pariwisata itu otomatis ekonomi kreatif UMKM gitu itu. Nah, Yang sopan ini emang ya. iya, masuk galau. Kita kenapa tidak maju karena tidak ada yang beli. Kalau tidak laku terus, berinovasi terus pasti. Iya kan? Kita juga daerah-daerah Jogja misalkan, wah itu baik barang-barang baru itu, pokoknya macam-macam pokoknya. Nah, karena ekonomi berputar di situ. Jadi memang butuh kita ini suatu plan besar dan juga dukungan sama-sama. Mungkin itu baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Mang Dayat. Nampaknya kan itu kan arahnya ke digital ya. Satu lagi nanti, nah sebelum jawab. Jadi arah digital gimana? Nanti setelah ini kita buka termin kedua, 3 penanya terakhir. Saya. Baik, terima kasih. Sudah lengkap, tinggal dilengkapi lagi. Jadi lengkap. Nah, itu tadi. Ujung-ujungnya, mari kita harus mengenal dunia digital. Konten ada di dunia digital. Makanya tidak bisa tidak. Tapi apalagi jual souvenir, semuanya harus digitalisasi. Tapi satu hal yang saya tertarik seperti yang disampaikan tadi, pikiran saya yang harus kita ubah itu adalah mindset, pola pikir masyarakat, pola pikir kita semua, ya, untuk tidak terlalu bergantung ke pemerintah, untuk mau berpikir lebih maju, untuk terus berinovasi. Mindset ini, pola pikir ini, kalau tahun ini mungkin omset kita berapa, tahun depan kita harus lebih baik, kemudian tahun depan kita harus lebih mengenal teknologi. Nah, mindset atau pola pikir yang maju ini yang harus terus kita kembangkan. Pemerintah itu sudah berupaya, bukan lain seperti yang disampaikan Pak Hari, Bang Dayat tadi. Bahkan saya sudah mewawancara Kominfo untuk penguasaan internet gratis. Itu tadi seperti yang saya bilang, ketika hari ini Kominfo memasang perangkat untuk wifi gratis, pas dicek 2 hari kemudian hilang. Kemudian tempat wisata masih ada pemalak, gitu ya. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Pola pikir masyarakat kita, ya, semua kita harus bekerja sama seperti yang dibilang Mang Dayat tadi untuk memperbaiki bagaimana Sumsel ini bisa dikenal dengan baik dari konten, dari publikasi yang kita sampaikan di media sosial dan sebagainya. Tentunya kemasan-kemasan yang menarik sehingga pariwisata kita bisa berkembang dengan baik dan produk UMKM di Sumatera Selatan ini bisa jauh lebih berkembang dan lebih banyak dikenal oleh orang lain. Itu saja. Terima kasih Pak. Baik, semua sudah terjawab. Termin terakhir 3 orang ya. Pak Nasir, tadi, terus Ibu, terus Bapak yang dari Putih sama dan dikenalkan Pak ya. Silakan panitia dari Pak Nasir. Selamat datang Pak Nasir dari Ketua Dewan Kesenian Palembang. Tadi dia nanya pun dia, aku ini cuma diundang Pak aja, boleh ada workshop? Boleh, dan mumpung porsinya kosong ya. Besok juga datang Pak Nasir ya. Enggak boleh deh. Iya, silakan. Mau tegak boleh, jangan boleh Pak Nasir, tapi juga kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita bertemu dengan Ibu Isabella. Kalau dulu di Malaysia ya, Iklim. Kemudian ada Ibu Diah juga dan ada Pak Wanda. Ini sebenarnya bisa dikatakan pertanyaan, bisa juga dikatakan penawar lagi. Tadi saya tertarik dengan Pak Wanda tadi soal hati. Nah mungkin kalau di DKP itu kita ada banyak komite dan mereka tuh rata-rata punya karya. Nah mungkin kami bisa minta waktu dengan Pak Wanda barangkali ada waktu kapan sosialisasi. Tadi kan hanya 20 slotnya kan, tapi katanya ada peserta tunggu. Bisa kalau misalnya terjaring 100 atau tunggu tidak paham mungkin karena para seniman itu juga menunggu-nunggu di jauh hati gitu. Nanti bisa dipastikan Pak ya, kalau besok atau lusa mudah-mudahan bukan masuk ini. Kemudian dengan Ibu Dia juga ini sebenarnya banyak yang bisa kita kerjasamakan dengan Korwida ini. Saya kemarin sebenarnya dengan moderator itu sudah ada
keinginan kita sama juga kemarin, tapi mungkin belum nyambung. Ya, soal keempat juga kita sudah ada tudung senian Bu. Jadi kalau gedung itu gratis. Jadi untuk semua, walau pengusaha UKM dan apapun itu, kalau mau pakai gedung senian itu silakan berkirim surat Bu, gratis. Ya cuman makanya bawa dewek. Listriknya juga ada, tapi kalau mau yang musik-musik besar itu harus ngelos meter, gitu kan? Itu mungkin penawarannya. Nah, kemudian Ibu Isabella juga Bu mungkin dengan perguruan tinggi itu kami juga perlu tadi misalnya yang desain grafis DKP ya, desain komunikasi grafis tadi barangkali bisa disinergi kita bisa buat semacam workshop atau apa pelatihan sehingga nanti karya-karya seniman itu juga bisa lebih bagus karena mungkin seniman itu mungkin modalnya hanya otodidak, tapi kalau disentuh oleh usaha ini otodidak plus akademisi gitu ya. Nah kemudian penawaran yang ketiga, kami sudah punya konsep seperti tadi aku di Ibu Heni, boleh gitu ya? Heni UMKM tadi kami sudah punya konsep, sudah pernah kami tawarkan kemana-mana ini, bahwa paling tidak dalam 1 bulan itu kita ada 2 kali pertunjukan. Dolmuluk, Wayang Palembang, Batang Hari 9, 1 hari itu non-stop dari pagi sampai malam. Nah mungkin uji cobanya itu di bulan 12. Nah karena melibatkan banyak orang, minimal kami mengundang siswa itu 300 satu sesi ini. Jadi kalau dikalikan paling tidak 1000 orang yang bisa berkumpul di rumah. Kalau memang ada yang kalian pun minat, apakah kerajinan atau kuliner, mungkin bisa menghubungi kami karena nanti bisa bersinergi. Karena selama ini sama tetap Hendy tadi, cerita kerajinan, cerita makanan, sama sedih juga sama. Padahal pariwisata kita 70% wisata budaya, tapi yang dijual itu banyak wisata alam. Nah barangkali konsep kami itu adalah cerita di Muluk, cerita Batang Hari 9, cerita Wayang Palembang itu kalau ditanya uang di mana mau nak hotel di Muluk itu tidak bisa kita mengajak dan menjelaskan. Makanya kami punya uji cobanya itu di bulan 12. Kalau memang kawan-kawan ada mau berpartisipasi bisa lebih ramai. Perkenalkan kami Bang Puan, kebetulan dari Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan Bang. Karena kami bisa membedakan mana UKM mana IKM Bang. Karena kalau IKM dia industri dan bisa berusaha, kalau UKM belum tentu dia industri Bang tersebut. Dalam hal ini kami menyampaikan bahwa perlu sinergitas, di mana orang industri membina para IKM, orang dinas perdagangan membantu mereka untuk mempromosikan barang mereka. Di samping digitalisasi sangat penting, hukumnya wajib dipentingkan. Tidak ada orang yang tidak punya identitas. Nah, itu. Yang kedua yang paling sering kami laksanakan sebagai di bidang khusus industri sandang ini Bu, Pak. Kami selalu melaksanakan bimbingan teknis hampir ke 17 kabupaten kota. Kemarin kami mengadakan BIMTEK di daerahnya Adekda ini di Tanjung Batu tentang pelak Pak. Pernah juga tentang logam juga di Tanjung Batu. Dan alhamdulillah purun pernah juga kami laksanakan, dan ini ada bintang kami juga Ceceh ini sering kami ajak untuk ikut BIMTEK tentang souvenir. Nah, cocok lah seperti kita pada hari ini kita bahas. Karena pada sesungguhnya kami pernah juga melakukan souvenir BIMTEK laker Pak. Di dekat TPRI itu ada Kreasi Wijaya Pak. Pernah melaksanakan juga itu, dan itu ada juga hasil-hasil produk 17 kabupaten kota. Mudah-mudahan tentunya BIMTEK yang sering kami laksanakan ini ada manfaat kepada para pelaku IKM yang mungkin pernah melihat saya mungkin yang di sini. Kami terus ingin membina mereka bagaimana produk mereka semakin is the best lah, bersaing dengan para pelaku IKM yang ada di seluruh Indonesia ini kalau bisa, dan mereka bernilai nilai tambah lagi untuk ekonomi mereka, karena tujuannya cuma satu, bagaimana produk mereka ini baik, berkualitas, dan ujungnya ekonomi Bu. Nah tadi tatkala keluhan masyarakat para pelaku IKM ini apa? Bu, Pak, produk kami lah banyak, lah bagus, cara masak kalian cak mano. Nah itu dilema kita. Dilema banyak paling bagus cara masaknya. Kalau produk yakin aku ibu-ibu gak bisa ratu kalau lah surat hafalan Bu sebenarnya nih ngawe ke produk ini. Tantangan psikonya generasi penerus kita memano. Benar kata Bapak tadi, kalau dijingok dari peserta ini hampir umur 50 tahun ke atas kalau, ya kan?
Nah, benar tuh. Kamu belum, masih 17 tahun lah. 17 tahun, ini kan 17 tahun. Ah, ini mungkin baru 15 tahun, tidak? Ah, tuh lo dia mikir ke. Tak kalah sumbernya kerajaan Ahasum ini hilang, mana kita ke depannya. Ah, itu dia mikir ke. Tadi bertanya dengan ibu yang dari Kenten Sakpo, Kenten Laut. Anak aku nih dikuak ganyo untuk melanjutkan usaha ini, tapi kuliah. Lah hilang fokusnya untuk melanjutkan itu. Itu jadi kayak itu bersama sekarang nih. Cak mana memang dari jiwa. Yang kami sendiri kalau udah ganti jiwa ini percuma. Nanti maksudnya dapat jatuh lah. Mau kuliah tamatan SD, kalau memang adanya pacak tuh lah. Karena napunyo kerja ini kebiasaan sebenarnya. Biasa dididik dilatih, insya Allah go bagus insya Allah. Mungkin itu Pak. Identitas atau dinas perindustrian, uang pariwisata untuk memamerkannya dan uang perdagangan. Ada nggak uang perdagangan sini? Membantu untuk memasaknya. Nah itu kalau sudah ada itu insya Allah para pelaku UMKM ini akan perasa di caman ke gimana? Dibantu lah cara mereka jual ke produk-produk mereka terutama seperti tadi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sama lagi satu lagi yang mau nanya kan? Ibu itu ya ibu. Setelah itu baru Adian. Adian mau nambah. Oh nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Yuliana Mensi, owner dari KM Rumah Daun. Salah satu produknya yaitu jemputan, terutama jemputan dari warna alam, Pak. Alhamdulillah, jemputan kita itu Pak sudah masuk dalam pengiriman pertama ekspor dari Gawit Bea Cukai sudah dipajang di New Zealand. Jadi di New Zealand itu sekarang sudah ada rumah Indonesia. Nah, jadi waktu kita ini Zoom meeting dengan Pak Sarip Talib dari New Zealand, jadi katanya tidak akan laku produk ini sebagus apapun kalau tidak ada cerita. Nah, jadi di luar negeri itu lebih mengutamakan cerita. Jadi menggugah minat mereka untuk membeli produk kita. Jadi menyentuh hati begitu. Jadi saya mau minta tolong gimana caranya, karena saya ini sebenarnya pelaku baru. Kebetulan dulunya saya itu kuliah ekonomi, jadi saya bisa mengetahui proses-proses bagaimana pewarnaan alam, sehingga pada saat saya membuat jemputan menghasilkan jemputan yang juga bagus Pak. Jadi jemputan saya itu tidak luntur, tahan lama dan bisa menghasilkan motif baru seperti motif matahari. Jadi maksud saya gini, saya tertarik Pak Wanda tadi bilang ini ada lembaga namanya BPK. Tadi kami mikir, teman saya bilang BPK apa Badan Pemeriksa Keuangan katanya. Jadi saya ingin juga dibantu bagaimana meneliti masalah jemputan ini Pak. Jadi sudah saya tanya-tanya dengan teman-teman yang lama, ternyata dulunya jemputan ini rawon. Katanya dulu tidak ada Bu jemputan, yang adanya kain rawon. Jadi mungkin ada info bagaimana kain, siapa yang punya kain-kain lama, mungkin bisa kita buat lagi. Nah benar kata Bu dia, bagaimana supaya kain itu cantik, supaya tidak hanya cantik juga tahan. Karena saya ada kebetulan saya binaan dari rumah BUMN Bukit Asam sebelahan sama rumah gabut. Dia memberitahu saya hati-hati loh sama warna alam katanya. Kenapa saya bilang kain kami gambo ini di rumah gambo kalau lama tak dikeluarkan begitu dibuka koyak semua. Jadi saya bilang karena aku tidak memfasai mordan. Bahan yang dimasukkan pada saat proses mordan itu salah, takarannya salah, bahannya juga salah. Kalau cuma dimasukkan kapur itu panas. Nah begitu, jadi ada lagi teman saya Pak ya, mengeluarkan bajunya dari lemari. Ini Bu, katanya baju air udah mahal, upah sudah mahal, 2 kali cuci tinggal pensil saja. Nah, jadi berarti kan untuk gak bisa kita masakan di luar negeri, bagusan nama Indonesia yang beli itu. Jadi memang, jadi maksud saya gini,
Kalau mobilnya sudah bagus, juga didukung cerita. Dan kata Pak Habib, salah satu kelemahan dari IKN Rumah Daun cuma satu itu pemasaran dan promosi. Jadi saya ini berkolaborasi dengan seperti Ibu Saudara ya. Saya butuh misalnya dari mahasiswa begitu untuk bisa praktek tempat saya. Tapi kalau bukan mahasiswa itu biasanya berbayar dan lumayan mahal tuh. Jadi unsang bu. Jadi kalau mahasiswa tadi dia fokus dedikasinya itu mengembangkan imajinasinya, kreativitasnya, sesuai dengan arahan dari dosen. Kalau nggak ada pilihan dosen nggak bisa juga. Sudah sering saya ketemu mahasiswa yang seperti itu. Jadi kalau memang produk kami bisa dibranding, bisa dibikinkan storytelling, katalog produk itu akan lebih mendunia lagi Pak. Jadi kalau misalnya saya zoom dengan produk Amerika dari Cornell University biasanya pusat Pak. Jadi barang-barang itu hand carry baru dibawa. Alangkah lainnya nanti ke depannya akan ada pembelian secara individu. Itu aja Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi Ibu apa namanya? Ibu apa yang namanya? Namanya? Nama saya Yuni Antalensi. Junia. Yuni. Ya. Dari saya Rumah Daun. Oke, terima kasih Bu ya. Kita jawab dulu ya. Kalau kan masih ada dua pembicara lagi, tapi kayaknya memang nggak cukup dua ini. Mungkin kalau memang bisa satu saja dulu sebelum itu, atau nanti kita atur nanti. Silakan yang mau jawab. Ada nampak ya? Terima kasih Pak Ali. Jadi menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh Pak Nasir dan Ibu ini yang Pak dari Dinas Perindustrian gitu ya. Jadi untuk Pak Nasir, tapi mungkin kita bisa tindak lanjuti nanti atau ada kerjasama dengan program studi kami. Begitu ke Juni nanti saya sampaikan kepada Kaprodinya karena memang Bu, jadi karya akhir dari mahasiswa di Kalpe itu dia membranding satu produk. Jadi satu produk itu dia inovasi mulai dari produknya, kemudian storyboardnya, kemudian diinovasi menjadi apa, kemudian sampai detail produk itu bisa dipromosikan seperti apa. Itu satu karya dari karya akhir mahasiswa program studi desain komunikasi visual. Nanti setelah ini saya sampaikan kepada Kaprodinya untuk ke Rumah Daun gitu ya, supaya nanti ada mahasiswa yang menyelesaikan tugas akhirnya di sana, supaya produknya bisa ikut dipromosikan ya gitu ya. Dinas Perindustrian, jadi terima kasih sudah banyak memberikan bintech. Nah, mungkin itu tadi Pak ya, informasi masyarakat tentang bahwa ada bintech gitu ya, perlu dipublikasi mungkin ya, supaya masyarakat yang punya UMKM ini bisa mengetahui, oh ternyata banyak bintech untuk mengembangkan usaha ini gitu ya. Dan pada akhirnya seperti yang saya bilang tadi, teknologi digital itu sangat membantu kita untuk pemasaran, untuk mengembangkan produk, untuk berinovasi. Jadi sudah saatnya kita bekerja sama dengan berbagai pihak, bagaimana produk UMKM ini terus bisa berkembang, dan tentunya sekali lagi keinginan untuk mengembangkan usaha ini harus dibarengi dengan perbaikan pola pikir ke arah yang lebih maju dengan memanfaatkan teknologi. Itu saja, terima kasih Pak. Ada yang mau nambahkan? Ibu dia mungkin? Iya, terima kasih Pak. Sebagai tambahan saja Pak Nasir, karena kami Pak Nasir tentang desain ya, desain walaupun kita juga di industri itu di teknik mesin ada namanya smart engineering. Jadi kita sudah didesain, kita langsung bikin produk baiknya. Kita punya beberapa mesin 3D printing, tinggal bisa buat dengan kita apa namanya dengan printer 3 dimensi. Nah, jadi di sana juga ada desain grafis, tetapi kami memang lebih berkembang ke arah
smart engineering, artinya seperti apa namanya, sensor dan lain-lain memang Pak. Tapi kita bisa juga desain. Ada mahasiswa S3 saya juga sedang mengerjakan disertasi tentang songket Pak. Jadi dia khusus branding songket. Nah, kemarin kami melakukan kerjasama dengan China Songket untuk branding. Jadi sudah ada beberapa songket yang made in China Songket yang kita branding, Jadi kita nanti bikinkan QR-nya, apa namanya QR-nya. Nanti begitu kita scan QR-nya, kita langsung tahu ini yang bikin siapa, songket ini dibikin tahun berapa, ya, mereknya apa, ya, nah, dan lain-lain. Jadi sejarah dengan songket itu sudah ada masing-masing songket. Nah, itu tentu saja. Kemudian mengenai konsep MKM ada pertunjukan bermulung pada hari 9 wayang Panambang dan lain-lain. Itu kami sangat mendukung prinsipnya hasil. Memang zaman Pak Alfa sudah pernah mencetuskan ke saya. Tetapi saya kenapa masih belum bisa kita laksanakan terkait mengenai ongkos operasional. Jadi muluk itu kita gratiskan, tetapi orang yang main muluk itu dibayar. Make upnya Iya. harus bayar, make upnya bayar, bajunya dia nyewa dan lain-lain. Jadi tetap ada biaya operasional. Waktu itu saya sudah sempat bicara sama Pak Iwan, GM-nya Anak Sampurwa. Dia bilang, ayo kita bikinkan proposalnya, kita carikan dana. Tapi kemudian teman-teman yang itu sudah dipindah Pak, rotasi dia, udah nggak di Palembang lagi. Nah jadi itulah salah satu kendala-kendala yang terjadi. Jadi kita memang harus ada pendukung lumayan besar, dan sebaiknya kita punya dana abadi di mana seperti tadi Pak Wanda bilang bahwa pembiayaan seperti ini, pembiayaan acara kita ini itu adalah cuma dukungannya saja dari dana abadi. Nah, kita harus cari yang seperti itu. Karena itu masalah operasional. Kemudian mengenai Bapak dari Dispedin, terima kasih Pak sudah datang. Terima kasih Pak sudah datang mengundang kami. Mungkin BIMSTEK itu mungkin perlu sosialisasi ya Pak, yang jadi masalahnya bukan kata teman-teman itu nggak tahu Pak kemana BIMSTEK. Nah jadi sosialisasi itu mungkin setelah kita perlunya ada komunitas Pak. Nah jadi kita sebarkan melalui komunitas Pak. Jadi kami Forum Pariwisata dan Budaya Sumatera Selatan itu dari Beta Helix. Artinya di sini ada akademisi, ada pengusaha, kemudian ada dari perhotelan, ada wartawan, dan ada banyak orang di sini termasuk pemerintahan Pak di dalam ini. Nah itu kita bisa sebarkan. Jadi mohon kita bisa kerjasama Pak barangkali untuk kita bantu untuk disebarkan seperti itu. Jadi lebih banyak kawan-kawan dari UMKM yang bisa memanfaatkan fintech tersebut. Mengenai Ibu Yulia Kalensi, pendidikan tentang liputan itu lebih banyak sejarah barangkali ya Pak ya. Mungkin itu bagian sudah di cover oleh ya, itu lebih banyak sejarah barangkali memang lewat skripsi mahasiswa. Jadi mahasiswa humaniora barangkali, mahasiswanya Ibu Sabella, mahasiswanya Pak Arimandi, mahasiswanya Ibu Leni. Ya, Ibu Leni itu master humaniora, memang bidang beliau juga. Jadi kita bisa kerjakan itu lewat mahasiswa. Tapi ada juga biaya-biaya atau bantuan dana dari pemerintah lewat Simulitafas itu memang untuk sejarah Pak. Untuk budaya itu ada Ibu Sabella ya. Nah itu bisa dimanfaatkan Pak. Jadi ini Pak, mohon maaf Pak, saya nggak tahu namanya Pak. Pak siapa? Ya, namanya. Ya. Pak Taufik ya Pak. Topan. Pak Topan itu di Simulitafas di Unsri, bukan di Unsri, di Universitas itu ada Bima dan ada namanya apa sebenarnya gitu? Bukan. Kereka. Ada kereka. Itu ada dana dimunculkan itu sampai MM-an, itu harus ada kerjasama. Jadi kerjasama antara Bapak dengan perguruan tinggi.
tripartit akhirnya Pak, tripartit. Jadi ada bapak, ada kami, kemudian ada nanti dari pemerintah. Nah itu ada misalnya unsur dana Pak, segala macam penelitian ada di sana dan ada di biayanya. Dan tinggal bagaimana caranya kita melaksanakan bersama. Itu saja Pak. Sebenarnya assalamualaikum. Iya, baik. Semua sudah dijawab ya, karena ini juga sudah masuk waktu istirahat. Jadi mohon maaf untuk yang duanya sudah setelah disoma ya. Ibu dari mana? Dari bapak dari Sovereign Cala, ya terus Muhammad Ali, dan dari satunya dari Samaran Election. Ya. Nah, jadi nanti setelah isoma kita ada paparan juga ada pembentukan kelompok dan pendataan produk. Nah, jadi dua materi lagi untuk hari ini, dan buat semuanya jangan lupa besok hadir lagi karena kedua hari, nanti hari ini rame, besok sepi. Pak Nasir tidak diundang, jangan nanya lagi di WA. Saya tambahkan mohon maaf. Besok itu kita ada dari Unsriin tentang investasi, bagaimana cara investasi dan mengelola keuangan. Kemudian insya Allah ada dari CSR dan dari bank untuk pendanaan pemodalan, karena kami bicara kemarin kawan-kawan dari UMKM menyampaikan bahwa terjadi kesulitan dalam masalah pemodalan pendanaan. Nah, besok kita ada itu. Dan juga ada lagi di bidang marketing, bagaimana kita menggunakan Instagram, menggunakan software yang aplikasi itu untuk kita jualan produk. Dan ada fakki juga, ya. Baik. Baik. Sebelum ditutup silakan Maulana yang masih ada, karena tadi sempat cuy saya juga pakai. Ya. Ya, so. Iya, saya mungkin menjawab kaitan dengan rumah daun tadi ya. Jadi rumah daun BPK itu terbuka Bu, silakan bagi masyarakat yang ingin datang, ingin berkonsultasi tentang terkait dengan narasi, dipersilahkan. Walaupun nggak ada lalu opsinya bisa Bapak dan Ibu ke Dinas Kebudayaan Kota ataupun Provinsi dulu. Saya yakin dan kayak dia ada di sini nih, lihat nih. Pasti sudah ada tuh deskripsi atau narasi tentang jemputan misalnya, pasti sudah ada. Jadi apabila nanti mau lebih lanjut lebih dalam bisa ke kantor kami di Kantor Putih dan Demang Muda Jauh. Nah, kayak Pak Nasir tadi dia nanya sampai besok ada kami Pak. Jadi kami besok memang nak dijadwalkan besok insya Allah. Kalau di atasnya tidak keluar lagi, dikasih keluar makasih. Jadi kalau mau besok kan besok kawan-kawan ya tuh Atau di sini boleh nongkrong terserah, mau di HP boleh, momen mau di kelompok itu nanti kami dampingi, karena itu memang waktu ini tidak nyampe 1 minggu itu kan dikasih waktu untuk mendaftarkan, karena kan memang formnya hanya 2-3 lembar diisi. Oke, kita istirahat dulu ya, karena Pak penting ya, penting ya, gitu aja ya. Oke. Besok kita buatkan komennya saja Pak Nasir. Besok kita kawan-kawan yang ingin misal training kali ya. Ya, nanti kita atur aja sama panitia jadwal. Ya, silakan Bu, Iya. mulai. Izin Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Ini bukan pertanyaan kami, sekedar memberikan informasi saja. Saya dari HPI juga termasuk dari anggota ASPI Sumsel ya. Nah, Porwida juga, Porwida Kota Malekang, Porwida Aksi, HPI dan ASPI ya. Nah, kita dari ASPI, DPD ASPI Sumsel itu bulan depan Desember dari tanggal 4 sampai tanggal 7 Desember akan ada mengadakan kegiatan travel mart ya, Journey of Sriwijaya. Dan dana sekarang sudah ada buyer dari luar negeri, Thailand, Malaysia, Singapura dan domestik ya, lebih dari 70 buyer yang datang ke kota Palembang. Nah sekarang Bapak Ibu, informasinya kita masih kekurangan seller ya. Seller ini khususnya dari Sumatera Selatan. Jika berkenan Bapak Ibu silakan mendaftar jadi seller. Karena saya kalau datang, tamu yang datang dari luar itu akan melihat apa sih yang dijual dari kota Palembang khususnya ya. Itu sayang. Dan semua itu akan tergabung di area Dinta ya. Karena kita ada acaranya sekitar 4 hari ya, 5 sampai 4 hari. Karena itu berbarengan dengan dinas. Mungkin ada tambahan dari Bang Daya.
Mbak Kiki boleh tambahkan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kiki Rana, Ketua Komite Mahkamah Palembang, isi Bapak Ibu yang ada di depan, ketua-ketua kami, saudara-saudara kami. Jadi informasi ini berguna sekali untuk teman-teman semua dan ini bersinergi dengan Florida, bersinergi dengan HPI, bersinergi dengan ASPI juga. Semua yang ingin bahasa santainya itu buka stand. Nah, ya, buka stand tentang produknya karena bayar kita ini banyak sekali dari luar negeri. Dijumuli bayar dari luar negeri dan luar kota. Alangkah ruginya kalau kita tidak kenal ke diri. Terus asalnya tujuan yang tidak aku tidak mereka tentang itu akan tentang itu karena kita berpikir untuk jangka panjang. Ya, jangka panjang. Produk kita ini dikenal untuk jangka panjang. Kalau bisa produk kita di mereka tuh jadi reselling. Jadi produk kita tuh ada di luar negeri, ada di luar kota. Yang sudah kita jalani berapa kali nih teman-teman, kita ajak juga kegiatan itu kayak PMP dan lain-lain. Mereka sedang menyelesaikan masing-masing yang jual di kota masing-masing. Karena PMP ini banyak yang peminatnya di luar kota dan mahal. Contohnya kalau PMP di Jakarta itu PMP itu tidak sapo rasa cukonya, PMP-nya sama punya uang Palembang. Begitu juga dengan soken. Kalau mereka beli soken, aksesoris dan lain-lain, itu akan beda kualitas dan harganya dibanding dari Palembang langsung. Nah ini manfaatkan kesempatan ini buat teman-teman harga khusus tentu saja untuk khusus yang anggota yang ada di sini. Terima kasih. Assalamualaikum Untuk warahmatullahi pelatihan wabarakatuh. yang baik lapor silakan nih. Oh iya, pelatihan Baikul Rahmat tanggal 29 FB Pro. Kami jelaskan yang akan menjadi narasumber itu salah satunya adalah Sakti. Kawan-kawan bisa tengok beliau adalah tahu UMKM yang disebut. Setiap produk yang di-sell-nya di FB Pro itu akan naik angka tarif. Itu sudah kami buktikan sendiri. Model WWS 1000 yang dihancurkan dan koyek segala macam itu Kasati yang ngomongin. Jadi saya kalau kawan-kawan tidak ketemu sama konten kreator yang ini, biasa berikan 5 orang tuh selalu kayak 5 juta, dia cuma kami kasih 50.000. Di samping itu ada bintang layong dan generator juga. Siko ini juga bagus, dia bantu UMKM. Kami sudah sama kawan-kawan itu berkonferensi untuk UMKM kami support. Jadi kalau mau ada acara tidak mahal, bahkan karena free. Nah satu lagi ada Mbak Susan, sahabat kami, dan tentu saja dan Adi Mandaya. Ini adalah teman-teman yang akan membantu untuk pelatihan Edi Pro. Kenapa harus Edi Pro? Produk kawan-kawan naik. Yang kedua kalian tak dolar. Kenapa kalian bisa ngomong? Karena kami sudah membuktikan sendiri. Sayang produk-produk yang cantik-cantik itu dari naik ya. Karena kalau sudah produk berarti kan temanya sudah bagus tuh, satu kan naik itu juga. Ya kakunya promonya yang paling bagian produknya. Jadi jangan dirawat sayang karena tempat kami terbatas. Jadi kalau nak datang hari ini silakan langsung hari kumpul di sini sampai sore juga ada aku. Habis berikan kami ke sini lagi, silakan langsung hubungi kami ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini komite anggota ya, berbagi kenalkan. Jadi ini ketua kota, di depan ini ketua provinsi. Jadi itu saja Bapak Ibu, kita istirahat dulu ya.